Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wassalasun. Anu teh maqala kang kaping 830. Asayul ibad. An Ka'bil akhbar saking Sayyidina Ka'bil akhbar. Aimal jaul ulama nggon lija bersandarnya ulama. Minal Yahud saking wong Yahudi aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Islam Sayyidina Ka'bul Akhbar ing dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Utawi pira-pira benteng lil mu'minina kadhe wong mukmin kabeh minasyaiton saking setan salasun iku telu. Minal hisali saking pira-pira perkara. Ayat tegese allati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitani salasun. Tegese kang nyegah ing wong mukmin lan kang ngraksa hum ing mukmin minasyaiton saking setan salasun iku telu. Utawi kang nyegah ya lati ing mukminin lan ngraksa ya lati hum ing mukminin minasyaiton saking setan salasun iku telu. Wal hisnu lan utawi ngaran hisnu husun al husunu hisnun husunun. Wa iku ya hisnu al makanul murtafi iku panggonan kang luhur alladzi yamna'ul aduwa kang nyegah ya makan dua ing musuh. Wal hisnu lan utawi hisnu aidan maning asilahu iku senjata. Kama fil asas kaya barang kang tetep ing dalam kitab asas. Kitab kamus al asas. Al masjidu hisnun. Utawi masjid hisnun iku benteng. Li'annahu mahalluz zakirina wal malaikah. Karena sedune masjid iku mahal panggonane wong kang zikir kabeh wal malaikat lan panggonan malaikat. Wa zikrullahi hisnun lan utawi eling dening pangeran hisnun iku benteng. Aila siyama la haula wala quwata illa billah apa maning la haula wala quwata illa billah lafad la haula wala quwata illa billah zikir la haula wala quwata illa billah. Karena syaitan yang qabidu ayahtafi wa yata'akharu idza sami'a zikrallahi ta'ala. Maka sebenarnya setan yang qabidu iku mungkered. Ya setan ayahtafi tegese menyelinap ya setan wa yata'akharu lan melayu anter ya setan. Idza sami'a tatkala ngrungu ya setan zikrullah ing zikir dening Allah Ta'ala. Wa qiraatul Qur'ani hisnun lan utawi maca Qur'an hisnun iku benteng lasiyama ayatul kursi apa maning ayat kursi kama huwa majrabun kaya barang kang utawi ayat ya ma iku mujarrab iku kang den coba mujarab sudah teruji. Wal maqalatu tasiyatu wasalasuna lan utawi maqala kang kaping 930. An Ka'bil an ba'dil hukama saking sepale pira-pira ahli hikmah. Ulama hikmah, ulama abi para ulia. Annahu satune ba'dul hukama qala iku ngandika ba'dul hukama salasun min kanzillahi ta'ala. Utawi telu iku tetep saking gudangnya Allah Ta'ala. Ae mimma yaddakhiruhullahu Ta'ala. Tegese saking barang kang nyimpen ing mas apa Allah Ta'ala la yutihallahu illa man ahabbahu. Kang orang ngewehi ha ing kanzun ing salasun apa min kunuzillah. Kanzun kunuz saking piro-piro gudangnya Allah Ta'ala. Kang orang ngewehi ha ing kunuz sapa Allah Ta'ala illa angin man ahabbahu ing wong kang demen ya Allahu ing siman. Pertama al-faqru fakir bahwa faqdu ma yahtaju ilai tegese ora ana barang kang butuh ya si wong ilai maring ma wal marodu ya lan gering wa ya'rudul lil badani fayukhriju anin i'tidalil khas lan utaya marod iku ya yuridu iku teka anyar
lil badani kadue badan fayukhrijuhu maka metuakeun ya marad hu ing badan anil i'tidal saking i'tidalil khas ketetegan kang khusus, kebiasaan yang khusus yang lagi sakit. Wasabur lan sobar wa huwa tarku syaqwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Wa huwa lan utai sobar iku ninggal sesadu min alamil balwa saking pedih bilai li ghairillah kade selain Allah Ta'ala. La bukan ninggal sesadu saking ima ilallah maring Allah Ta'ala. Waridho bil qada lan ridho kelawan qada la yuqdau fi syaqwa ilallah. Ora den cacat fihing dalam ridho bil qada asyaqwa apa sesadu ilallah maring Allah wala ila ghairi lan ora maring liyane Allah. Wa innama yuqdahu birridha fil maqdi angin pasine den cacat kelawan ridho fil maqdi ing dalam kang den qadoni. Wa innama lazimar ridha bil qada dan pastine wajib ridho kelawan qada li annal abda la budda ayyadha bi hukmi sayyidihi. Karena setune hamba lah budai kora kudu ora ayardo apa yang tarido ya si abdu bihukmi sayyidi kelawan ketetapan gustine si abdu. Kadza fi ta'rifat yang mengkono keterangan yang dalam kitab ta'rifat di Sayyid Ali Al-Jurjani kan di Sayyid Al-Jurjani. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-38 masih bab sulasi. Diceritakan dari Ka'bil Akhbar, beliau adalah tempat berlindungnya ulama dari Yahudi. Beliau Islam di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, yang namanya benteng-benteng bagi orang yang beriman, penjaga dari setan itu ada 3 perkara. Yaitu allati tamnaul mu'minin. Jadi ada perkara yang bisa mencegah orang-orang beriman dan menjaganya dari setan, itu ada 3 benteng. Karena yang namanya hisnu adalah makanul murtafi alladzi yamna'u adu, tempat yang tinggi yang menjaga dari serangan musuh. Jadi kalau pengen kan yang namanya setan itu adu mubin bagi orang yang beriman. Musuh yang nyata itu setan, bukan saudara, bukan tetangga, orang tua mah. Jadi musuhnya orang yang beriman adalah setan. Jadi benteng dari musuh, benteng dari setan, itu ada 3. Isnu sama bisa diartikan senjata. Pertama, bentengnya orang yang beriman dari musuh setan, dari musuh yang namanya setan. Jadi kalau pengen terjaga dan terpelihara dari musuh, itu pertama al-masjidu hisnun, masjid itu bak benteng li'annau mahalul zakirin wal malaika, karena yang namanya masjid itu tempat kita mengingat kepada Allah dan Rasulnya dan tempatnya para malaikatnya Allah. Waktu masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Sebab di masjid itu banyak malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Ya masjid yang benar-benar dipakai tempat sujud dan mengabdi kepada Allah. Mahalul zakirin wal malaika. Sebab ketika kita di masjid, itu benar-benar kita terbentengi dan terpelihara, terjaga dari musuh yang namanya setan. Sebab banyak malaikatur rahmatnya Allah, gitu. Dan itu tempat mengingat Allah. Dan yang kedua, bentengnya orang beriman dari musuhnya, dari setan, adalah zikrullahi hisnun. Mengingat Allah tuh benar-benar benteng yang luar biasa. La siyama apalagi la haula wala quwata illa billah. Ketika orang mengingat bahwa nggak punya daya dan nggak punya kekuatan kecuali semuanya dengan Allah, sebab setan yang qabidu ayahtafi wa yata'akharu idza sami'a zikrullah, ketika dia mendengar
Ada orang yang selalu mengingat Allah, tuh setan lah takut, gitu, bersembunyi. Jadi yang namanya mengingat Allah, apalagi kita sering, sebab la ilaha illallah hisni. Yang namanya la ilaha illallah itu benteng aku. Mandakhala hisni umina minadzabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Barang siapa yang masuk ke bentengku, itu aman, selamat dari siksaan. Yang namanya siksaan bukan di akhirat doang, di dunia kayak kita akan terasa pedih. Nah, itu terasa tersiksa. Kalau enjoy main Allah, itulah butuh semuanya emang intinya mah iya inna fil jasadi mudghah, ketika soluhat sairul jasad wa idza fasada fasadat sairul jasad ala wa yal qalbu. Ya sentralnya CPU-nya central processing unitnya tetap semuanya di hati orang yang beriman. Sebab yang namanya ingat sama Allah kan ini hati kita ingat. Iya ya Allah Gusti. Lah Allah. Saya nggak punya daya, nggak punya upaya Gusti. La ilaha illallah, nggak ada yang saya pertuhankan, hanya Engkau. Bukan diri ini. Kalau kita kalau mempertuhankan diri ini ya lah lemah. Wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran itu benteng dari musuh. Apalagi ayat kursi kama wa mujarrab, emang udah ketajrid. Kan isinya ayat kursi benar-benar mentauhidkan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan hak, buktinya hanya Dia yang maha langgeng, maha kekal, al-qayyum, yang maha mengurus segala urusan makhluk. Jadi Dia yang ngurus urusan kita, baik urusan jasmani ataupun urusan rohani. Kan bebas itu wasawisi setan. Was-wasan setan hilang ketika benar itu kama huwa mujarrab, terbukti dan teruji, udah dicoba dan dieksperimenin sama para ahlul Quran. Tapi gue baca ayat kursi tetep itu was-was baik, pusing baik. Lah ayat kursinya biar maknanya, bukan sekedar ucapan tetap dapat ganjaran, apalagi makna yang terkandung di ayat kursi. La ta'khudhu sinatu wala naum, ketika yakin Allah maha langgeng, maha kekal, yang ngurus segala urusan makhluknya, baik dalam penciptaannya ataupun dalam perizkiannya, baik rezeki lahirnya atau batinnya, itu urusan Dia, qayyumnya Allah. Nih, takut dia nggak keingetan, wala ta'urusin atau wala naum, nggak pernah sinah, ngantuk, apalagi tidur. Berarti selalu diurus kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, punya milik Dia segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk ya diri kita, malaikat dan seluruh isinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa nolongin di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi nggak ada, semuanya izin Allah. Buagen kita begini begitu nyariat, semuanya izin Allah yang ngewarasin. Itu anta syafi ya, engkau yang maha menyembuhkan dan mewaraskan. Oh, bandalladzi yashfa'u illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia tahu ma baina aydihim wa ma khalfahum, oh, dulu, sekarang, dan yang akan datang Dia tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semuanya kehendak Dia, orang dikasih tahu ini itu ya kehendak Dia. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wala yauduhu hifdzuhuma wa wal aliyyul azim. Benar-benar luar biasa. Jadi bentengnya orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya, pertama masjid, kedua mengingat Allah, ketiganya membaca Quran. Itu terbentengi dari musuh. Jadi maksud terbentengi nggak bakal kalah. Udah ada bentengnya yang kokoh, diserang sama musuh gimana bakal kena.
Itu bentengnya orang-orang yang beriman. Wal maqalatut tasya wa salasun, maqalah yang ke-39 dari Ba'dil Hukama, dari sebagian para aulia Allah. Sungguhnya beliau berkata, salasun min kunuzillahi ta'ala. Ada 3 dari gudang-gudangnya Allah Ta'ala. Apa kanzun kunuz mimma yaddahirullah, dari apa yang Allah simpan dan tidaklah diberikan gudang tersebut kecuali kepada orang yang dia sukai, yang dia cintai. Jadi ada 3 gudangnya Allah, itu diberikan kepada orang yang dia cinta. Pertama kefakiran, kedua sakit, ketiga kesabaran. Itu gudangnya Allah. Jadi hari wong fakir berarti dikasih gudang sama Allah. Wong gering digawe gudang sama Allah. Wong sabar digawe gudang. Apa fakir? Fakdu mayah taju ilaihi, enggak ada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ketika orang benar-benar fakir sama Allah, itu enggak ada kebutuhan selain sama Allah. Itu. Bukan arti fakir itu yang fakir biasa. Itu mungkin fakir biasa. Secara fakir syariat, fakir lahiriah. Tapi fakir hakikat mah orang butuhnya ya. Enggak ada lagi yang dia butuhkan selain Allah. Wal marad ya ma yarujulil banan fayukhriju minal i'tida anil i'tidal khas. Sesuatu yang membuat badan ini keluar dari kebiasaannya khusus. Biasa mata bisa ngelihat, ini mata rada rambeng. Marad itu gering. Sama itu dikasih gudang-gudangnya Allah. Wasobru dan sabar. Wa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah, meninggalkan mengadu, enggak pernah ngadu dari pedihnya cobaan kepada selain Allah. Jadi enggak bakal bikin status, Bi. Gitu. Ya, hari gawe status berarti ngadu orang selain pangeran. Jadi, kalau ilallah mah seperti kita lagi sholat, Robbi Firli, Gusti, Ampura, Gusti. Kita kan ngadu dosa kita sama Allah. Penyakit apa dosa, gitu. Ngadu sama Allah, Gusti. Ampuni, Gusti. Warhamni, sayangin saya, wajib murni. Tambel, tutup segala pintu kefakiran saya. Jadi fakirnya hanya sama engkau, ya Allah, butuhnya. Itu. Wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya sebab saya rendah, Gusti. Kalau gak diangkat sama engkau, memual bakal terangkat. Warzukni wahdini wa'afini warasin saya nih, Gusti. Orang apa-apa. Sesaduning pangeran kan gue wong ngadu mau ngadu apa. Gusti, ini saya kagak enak apa ini ya, Gusti. Ngadu sama Allah. Bukan berarti kita kadang sabar, karena kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. La ilallah. Kalau sama Allah mau bukannya nggak sabar, tetap sabar karena emang kita pengen deket sama Allah. Waridho bil qada, gitu. Ridho dengan kepastian Allah. Iku belajar ridho bil qada. Iku kan dulu bahasa mulut, tapi bahasa hati benar-benar kepastian dan ketetapan Allah itu benar-benar luar biasa bijaksananya Allah. La yukdau fi syaqwa ilallah. Enggak dicacat kalau ngadu-ngadunya sama Allah mah. Sebab kita kontak hamba yang butuh. Dan kita tahu, Allah tahu. Cuman tetap karena pengen disayang kan ngadu apa. Ya Allah, wala ila ghairihi wa inna ma yukdahu, kalau kepada selain Allah ya. Wa inna ma yukdahu birridha fil maqdi wa inna ma nazila ridha bil qada. Dan al-abda la budaya bi hukmi sayyidi, karena yang namanya hamba enggak kudu ridho sama ketetapan dan hukum tuannya. Bagian kita berontak Jepi, Gusti, ya tetap orang bisa ngelawan. Tetap kudu dipasrahi, kudu diridho ini bahwa ini qada dan qadarnya Allah. Iya, wabil qadari khairihi wabil qadai wal qadari khairi wa syarri min Allah. Baik dan buruknya kan versi kita. Gitu. Tetap semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini yang terbaik. Di gati banget hati kian. Tuh hari ngaitin pangeran bengkoki gampang. Kan orang ngait sih nggak mah. Asal dikaitan coplok maning hati kita. Dikaitakan nggak belajar.
Ini kayak gini. Lah bener orang enak ngentek. Andi kaitakan ini pangeran. Dulu gawe ngapain sing ngarane ikan. Kita sendiri apa yang merasakan orang lain mah sabar sabar ngomong doang bisa sabar. Padahal sing ngerasanakan kita sih bener-bener sabar. Nah ini belajar. Sebab itu min kunuzillah tiga tergolong dari gudangnya Allah. Sebab ketika fakir sama Allah, benar-benar fakir, itu pasti dikayain sama Allah. Ketika benar-benar ketika dikasih sakit, pasti disembuhin sama Allah. Ketika dikasih sabar, ya insya Allah ada nilainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa-bahasa, iya bukan sekedar juang-juang di mulut, tapi benar-benar dirasakan oleh hati dan rohani kita. Ya, ya belajar. Dan ayat-ayat Allah semuanya emang ada di kita dan di alam semesta. Bukti Allah kuasanya dia. Iya nikmat melihat, nikmat normalnya mata, ya boleh dia. Ketika nggak normal, ya boleh dia. Siapa yang bisa sih? Semuanya nggak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad. Tentu rasain gitu. Iya, iya rasain bahwa benar-benar iya ya Allah bijaksananya Allah. Ilok bisa, buku lagi kering, ngerasa Allah bijaksana. Atau ntar pelajarin. No, no, no. Yang namanya iya rasa tersebut nggak bisa dengan mulut kita atau mulut orang lain, tapi kita sendiri yang merasakan bijaksananya Allah ketika iya khairihi wa syarihi, huluwi wa murihi, yang manis, yang pahit, itu bijaksananya Allah nikmat semuanya. Dikasih manisnya gula enak, dikasih pahitnya jadam pare ya enak. Semuanya tuh ada hikmahnya. Nggak ada buatan Allah kagak ada hikmahnya. Mustahil Allah bikin sesuatu tuh nganggur. Nggak ada keistimewaan, nggak ada hikmahnya. Karena dia maha tahu dan maha bijaksana. Ia belajar, iya, as'aluka rahmatan ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanu jalla jalaluhu war rahim jalla jalaluhu wal malik jalla jalaluhu qudus jalla jalaluhu. Apa maning wasaburu jalla jalaluhu wasyakuru jalla jalaluhu warasyidu jalla jalaluhu. Ayo dipelajari. Iya, biar kita berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong mah gampang mensabar, cuman ketika merasakan alamil balwa, iya pedihnya cobaan itu nggak banyak mengadu pada selain Allah. Kalau sama Allah mah ya kontak kayak kita mau bocah pada saat sakit mbak, ini sakit amat sih nggak apa-apa, sebab butuh kasih sayangnya orang tua kan. Kita nggak mau apa enak gusti, cuman aja gawe status kesadu nih makhluk makhluk sampai sih harus bisa ngikani sih tapi laka ya semuanya nggak punya kemampuan makhluk mau dokter ke semuanya tahta tasarruf kudratillah. Mudah-mudahan nama Allah ya kita belajar ya nasoil ibad itu nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar ingin dekat dan ingin benar-benar mengenal Allah secara ya komprehensif ya alat tokotil basari ya kemampuan manusia gitu. Sebab manusia semuanya kemampuan kan ada batasan. Kenalnya sama Allah gitu, ukuran kita mah ada batasan. Dan tetap itu kenikmatan agar itu seperti mutiara yang tak terhingga nilainya karena nggak ada lagi kenikmatan yang lebih nikmat dari mengenal yang maha pemberi nikmat. Kan kalau kenal sama pemberi nikmatnya
Itu luar biasa kenikmatannya, gitu, kelezatannya, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Ya mudah-mudahan nama Allah ya kita resapi, bukan sekedar pembicaraan, tapi perasaan dan benar-benar terasa di relung hati dan di ruh serta di sir kita. Wal maqalatul arbaun wallahu a'lam.